Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Madza sanabhath al-yaum? Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Di video ini kita akan mencoba membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Apa sih yang dimaksud dengan isim mu'rab dan isim mabni itu? Kita mulai ya. Baik, yang pertama adalah isim mu'rab atau al-ismul mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah tergantung dengan amil yang masuk pada suatu kalimat. Yang dimaksud dengan perubahan situasi dalam suatu kalimat adalah karena perubahan kedudukan yang disebabkan oleh amil ini. Jadi amil ini mengakibatkan adanya perubahan kedudukan kata di dalam suatu kalimat. Amil bisa juga disebut dengan faktor yang mengakibatkan adanya perubahan kedudukan kata yang nantinya juga menyebabkan perubahan situasi di dalam suatu kalimat. Nah, penjelasan lebih lanjut insya Allah akan dibahas di dalam video yang lainnya. Biasanya isim yang mu'rab dapat diketahui dari beberapa ciri, antara lain kemungkinan huruf akhir dapat ditanwin, kemudian apakah suatu kata tersebut dapat dibubuhi alif dan lam di awalnya, dan yang ketiga apakah ia dapat dimudhofkan atau disandarkan kepada isim lainnya. Misalnya pada kata tobibun yang artinya dokter. Kata tobibun dapat menerima tanwin pada huruf akhirnya, yakni pada huruf ba di akhirnya. Seperti pada contoh yang pertama, ana tobibun, yang artinya saya seorang dokter. Pada contoh yang pertama, kata tobibun berposisi atau berkedudukan sebagai khabar, di mana khabar hukumnya adalah rofa, dan pada contoh tersebut kata tobibun adalah isim mufrad sehingga tandanya adalah tanwin dhammah. Namun berbeda dengan situasi di kalimat yang kedua, zurtu tabiban. Kata tabiban dalam kalimat kedua berkedudukan sebagai maf'ul bih, di mana maf'ul bih hukumnya adalah nasab. Dalam kalimat tersebut kata tabibun diberi tanda fathah tanwin di akhirnya sehingga berubah menjadi tabiban. Kemudian berbeda lagi dengan situasi di kalimat yang ketiga, takallamtu an tabibin. Karena diawali dengan an yang merupakan huruf jar, maka kata tabib wajib dihukumi jar dan tandanya adalah kasroh, sehingga kata tabib berubah menjadi tabibin. Ketiga kalimat tersebut merupakan contoh perubahan situasi kalimat disebabkan oleh perbedaan amil, yakni amil rafa, amil nasab, dan amil jar. Ciri kedua yakni kemungkinannya dibubuhi alif lam di awalnya. Kata tabibun memungkinkan untuk ditambahi alif lam atau al di awalnya, seperti pada contoh ketiga kalimat berikut ini. Pada kalimat pertama, kata at-tabibu berkedudukan rafa sebab ia merupakan fa'il. Berbeda dengan kalimat yang kedua, yakni kata at-tabibah, di mana ia berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka wajib dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Berbeda pula dengan kalimat yang ketiga, ittasaltu bit-tabibi, karena diawali dengan ba yang merupakan huruf jar, maka kata at-tabib mempunyai tambahan harokat kasroh di akhirnya sehingga dibaca at-tabibi. Karena sesuatu isim yang dimasuki huruf jar wajib dibaca jar. Ciri berikutnya adalah apakah suatu isim bisa dimudhofkan atau disandarkan kepada isim lainnya, seperti pada ketiga kalimat berikut ini.
Pada kalimat pertama misalnya, huwa tabibul asnani. Kata tabibun kemudian disandarkan atau dimudhafkan kepada kata al-asnan, sehingga kata tabibun berkedudukan sebagai mudhaf dan al-asnan sebagai mudhaf ilaih. Karena kedudukan tabibul asnan merupakan susunan idhofah yang dalam kalimat tersebut merupakan khabar, maka wajib dibaca rafa yang tandanya adalah dhammah. Berbeda dengan kalimat yang kedua, di mana kata tabibun yang menjadi mudhaf berkedudukan i'rab nasab karena ia menjadi khabar dari kana. Khabar dari kana wajib dibaca nasab, sehingga kata tabib berharokat fathah dalam kalimat tersebut. Kemudian berbeda lagi dengan contoh kalimat ketiga, unzur ila tabibil asnani. Pada kalimat tersebut terdapat huruf ila yang merupakan salah satu dari huruf jar, maka kata tabib wajib dihukumi jar dan dibaca jar, tandanya adalah kasroh. Sekarang kita coba pada kata lainnya, seperti kata sayyaratun yang artinya mobil. Kata sayyarah dapat ditanwin akhirnya dan juga dapat dibubuhi al di awalnya, seperti pada contoh ketiga kalimat ini. Pada kalimat pertama, as-sayyaratu ghaliyah. Kata as-sayyaratu berposisi sebagai mubtada, maka ia wajib dibaca rafa. Tanda rafa'nya adalah dhammah sebab ia isim mufrad. Berbeda dengan contoh kalimat kedua, ishtaraitu sayyarata, yang artinya saya telah membeli mobil itu. Kata as-sayyarah berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga wajib dibaca nasab dan tandanya adalah fathah. Dari sini terdapat perbedaan kondisi dan perbedaan kedudukan sehingga menyebabkan perbedaan harokat akhir huruf ta dari kata as-sayyarah. Demikian pula pada kalimat ketiga, di mana kata as-sayyarah diawali dengan huruf b atau ba yang merupakan salah satu dari huruf jar, maka pada kalimat tersebut kata as-sayyarah wajib dibaca jar, tandanya adalah kasrah. Demikian tadi beberapa contoh isim yang sifatnya mu'rab atau dapat berubah-ubah tergantung amil pada kalimatnya atau tergantung situasi pada kalimatnya. Apabila suatu isim dapat ditanwin akhirnya, kemudian dapat diberi al di awalnya, atau dapat dimudhofkan, maka Anda boleh menyimpulkan bahwa ia termasuk salah satu dari isim yang sifatnya mu'rab. Yang kedua, isim mabni atau al-ismul mabni. Isim mabni adalah isim yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun terdapat perubahan situasi kalimat disebabkan amil. Di antara yang termasuk isim mabni adalah sebagaimana berikut ini. Isim dhamir atau kata ganti, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, dan ismul fi'li atau isim fi'il. Yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti. Isim dhamir tidak dapat berubah huruf akhirnya, walau suatu kalimat dimasuki oleh amil, sehingga dalam situasi apapun, ia selalu mabni atau tetap. Yang kedua adalah isim mausul atau kata hubung. Kata hubung juga mabni atau sifatnya tetap, sehingga dalam situasi dan kedudukan apapun di dalam sebuah kalimat, isim mausul tidak mengalami perubahan harokat huruf akhirnya. Selanjutnya adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah termasuk isim mabni, sehingga dalam situasi kalimat rafa, nasab maupun jar, harokat huruf akhirnya tetap dan tidak mengalami perubahan, sehingga ia digolongkan ke dalam isim mabni. Selanjutnya adalah isim istifham atau kata tanya, seperti contoh di bawah ini, a, hal, ma, madza, mata, dan seterusnya. Isim istifham sifatnya mabni, sehingga meskipun suatu kalimat dimasuki oleh amil,
ia tidak mengalami perubahan harokat akhirnya. Selanjutnya adalah isim syarat atau konjungsi. Yang dimaksud isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawaban. Beberapa contoh isim syarat diantaranya adalah man, ma, mata, aina, dan ainama. Yang pembahasan lebih detailnya insya Allah akan saya ulas di video yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat manjadda wajada. Ketika ia dimasuki oleh inna, tidak terdapat perubahan pada huruf akhirnya, yakni nun. Harokat huruf akhir tetap sukun. Inilah mengapa isim syarat digolongkan ke dalam salah satu dari isim mabni. Selanjutnya adalah ismul fi'il atau isim yang mempunyai makna seperti fi'il tetapi tidak memiliki ciri atau tanda fi'il. Seperti beberapa kata berikut. Kata amin, hayya, hayya, hayhata adalah contoh ismul fi'il. Ismul fi'il juga sifatnya tetap, sehingga meskipun suatu kalimat terdapat ismul fi'il dan dimasuki amil, harokat huruf akhir dari ismul fi'il tidak mengalami perubahan, sehingga ia digolongkan ke dalam isim mabni. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh kalimat berikut. Pada kalimat ra'aitu hadza, manakah yang termasuk isim mabni? Kata hadza adalah salah satu dari isim isyarah. Ia berkedudukan sebagai maf'ul bih dalam kalimat tersebut. Maka ia, kedudukan i'rabnya adalah nasab. Namun tidak terdapat perubahan huruf akhir sebab hadza termasuk dari salah satu isim yang sifatnya mabni. Contoh berikutnya. Ra'aitul ladzi yajlisu tahta syajarati. Manakah yang termasuk isim mabni? Kata alladzi adalah isim mausul dan pada kalimat tersebut ia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Oleh karenanya, hukum i'rabnya adalah nasab. Namun tidak terdapat perubahan harokat dari huruf akhirnya. Sebab ia termasuk dalam isim mabni. Mari kita lihat contoh lainnya. Min aina ji'ta. Dalam kalimat ini, aina merupakan salah satu dari isim istifham yang diawali dengan huruf jar, min. Tetapi, ia sifatnya mabni, sehingga ia tidak mengalami perubahan harokat huruf akhirnya. Demikianlah tadi sekilas pembahasan tentang isim mabni dan isim mu'rab. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan diungkapkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.